Shalom Bapak Saudara-saudara, kawan-kawan guru-guru sekolah minggu dimanapun berada. Salam jumpa Mang Enang. Terima kasih untuk setiap komentar dan kerinduan kita. Dan biarlah kiranya video ini bermanfaat, berguna bagi kita Mang Enang. Baik secara tatap muka untuk apresiasi yang kami terima. Dan biarlah kiranya Tuhan dimuliakan atas video singkat ini yang mampu membantu kita untuk menghidupi, memahami firman Tuhan untuk kita khotbahkan kepada anak sekolah minggu Mang Enang ya. Dan tetaplah setia Mars Sermon Mang Enang. Jangan lupa persiapkan segala sesuatu ya. Minggu kenaikan dan hari peringatan turunnya Roh Kudus juga harus kita rayakan dengan sukacita dalam gereja kita masing-masing. Mari Mars Sermon Mang Enang, Efesus 4 ayat 21 sampai 29. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Demikian firman Tuhan. Mang Enang, walaupun agak panjang ya teks ini, tetapi pada dasarnya mudah kita lihat gambaran firman ini Mang Enang ya. Apa yang mau kita ajarkan, kita tekankan kepada anak-anak sekolah minggu kita. Hal yang pertama Bapak Saudara-saudara, supaya kita menanggalkan manusia lama, supaya kita menanggalkan kebiasaan-kebiasaan kita yang tidak baik. Ya, itu tekanan dari firman ini untuk kita ajarkan kepada anak sekolah minggu. Untuk orang dewasa, kita akan memakai istilah menanggalkan manusia lama. Ya. Tetapi untuk anak-anak, menanggalkan manusia lama yaitu kebiasaan-kebiasaan buruk kita. Nah, ini dogmanya, doktrinnya Mang Enang. Setiap orang yang berkata dia percaya kepada Yesus, maka dia harus meninggalkan kehidupannya yang lama, yaitu kejahatan-kejahatan, perilaku-perilaku yang tidak baik, dan hidup baru. Nah, Mang Enang ya. Nah, apa contoh ya? Apa contoh yang bisa kita jelaskan? Teks ini sudah menjelaskan Mang Enang, sudah menunjukkan gambaran kebiasaan-kebiasaan seperti apa yang harus ditinggalkan oleh kita, oleh anak-anak itu. Ya, kebiasaan-kebiasaan seperti apa? Ya, Mang Enang ya. Nah, di sini salah satu contohnya Mang Enang dikatakan jangan mencuri lagi. Ya, ada Mang Enang dah. Itu pernah kami terima informasi Bapak Saudara dari teman-teman sesama guru sekolah minggu, bahwa ada guru sekolah minggu ketahuan mencuri. Ya, ini perlu kita waspadai Bapak Saudara. Saya sering katakan, kamu sebagai guru sekolah minggu, tugas utama adalah menghidupi firman dan mendoakan anak sekolah minggu kita. Ya, jangan mencuri lagi. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Inilah kebiasaan-kebiasaan yang harus ditinggalkan oleh anak-anak itu. Dan ini relevan dalam kehidupan mereka. Ya, mari kita ingatkan Mang Enang. Anak-anak Kristus dilarang mencuri. Ya, unakko manakko. Ya, itu masuk dari titah ya. Masuk bagian titah Mang Enang.
Jangan mencuri. Nah, jangan ada lagi perkataan kotor keluar dari mulutmu. Ya, apalagi di kampung-kampung sana. Wah ya, itu wah mudah kita lihat jumpai dalam kehidupan anak-anak saling makelai, pali-ali ahon net ya mangenang ya. Nah, inilah yang harus ditinggalkan itu. Dan apa yang harus mereka lakukan? Nah, itu ya. Jangan mencuri lagi, tetapi baiklah mereka bekerja. Nah, kalau ada anak-anak kita yang ya maulah mencuri itu supaya bertobat. Sebagai gantinya, kita ajarkanlah anak-anak kita itu supaya mau menabung, kan begitu. Ya, mau menabung, mau menyisihkan uangnya, jajannya untuk ditabung. Nah, jangan lagi mengucapkan kata-kata kotor, tetapi di firman ini jelas dikatakan Manginang, ayat 29, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun. Ya, untuk membangun. Saling mengingatkan, saling menegur yang salah, ya, kalau ada teman yang salah ditegur supaya tidak lagi dilakukannya. Nah, kenapa anak-anak itu harus melakukan itu? Kenapa anak-anak harus meninggalkan kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik itu, tetapi hidup baru? Supaya, nah di ayat 29 juga, supaya setiap orang yang mendengarnya juga beroleh kasih karunia. Supaya dengan demikian, ya, mereka menunjukkan karakter Kristiani dan Tuhan dipuji, dimuliakan. Kalau ada anak baik kan tentu akan dipuji. Ya, kalau ada anak-anak yang berkelakuan baik, dan tentunya kalau anak-anak itu berkelakuan baik, orang akan melihat, oh, dia Kristen, dia percaya, dia pengikut Yesus, dan lain sebagainya. Amanginang kembangkan di daerah kita, di gereja kita masing-masing sesuai dengan situasi dan sumber daya anak-anak sekolah minggu kita. Amanginang kembangkan, ya, be kreatif, be smart, dan jangan lupa liturgi agenda sekolah minggu, buku yang di Alkitab dan alat peraga lainnya. Salam Sunedisis, God bless you, non-stop.